Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincentius Nelson Winata dari kelas 12 IPA 2 SMA Franciscus. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan, menjelaskan tentang manfaat dan dampak dari elektromagnetik. Ya, yang ingin saya jelaskan ini adalah sub-sub bab yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah macam-macam gelombang elektromagnetik, dan yang kedua adalah pemanfaatannya, dan yang ketiga adalah dampak dari gelombang elektromagnetik tersebut. Ya, yang pertama macam-macam gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio, kedua ada gelombang mikro, ketiga adalah sinar inframerah, empat adalah cahaya tampak, kelima adalah sinar ultraviolet, dan keenam adalah sinar X, dan ketujuh adalah sinar gamma. Ya, sinar-sinar tersebut adalah dari gelombang yang paling tinggi ke rendah. Jadi yang rendah itu pertama adalah gamma, 2X, 3 ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, mikro, dan radio. Ya, bisa dilihat dari gambar tersendiri. Ini adalah contohnya yang dalam bentuk gambar. Lanjut ke pemanfaatannya. Gelombang radio itu yang pertama untuk komunikasi radio, yang kedua untuk satelit. Gelombang mikro itu untuk pemanas microwave, radar, untuk menganalisa struktur anatomik dan molekul, dan dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, digunakan untuk rangkaian televisi, dan yang keenam adalah gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, biasanya dipakai di pesawat. Lanjut ke sinar inframerah, untuk terapi fisik biasanya dipakai kalau atlet-atlet yang kakinya sedang sakit atau badannya sedang cedera. Jadi sinar inframerah ini berguna untuk meringankan rasa sakit biasanya. Dan yang kedua itu untuk fotografi, ketiga untuk diagnosa penyakit, keempat untuk remote control, jadi kelima untuk cat kendaraan, keenam adalah untuk di bidang militer dibuat teleskop inframerah untuk melihat tempat yang gelap. Nah, ini salah satu bentuk penglihatan dari hewan yang kita biasa dengar tuh hewan malam, kelelawar. Dan yang ketujuh tuh untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Yang D ada sinar tampak, dia itu membantu penglihatan manusia. Jadi cara mata melihat itu menggunakan sinar tampak. Yang kedua itu untuk optik, jadi mata juga. Lanjut ke sinar ultraviolet. Nah, yang pertama itu untuk fotosintetis pada tumbuhan. Yang kedua itu untuk tulang, jadi membantu pembentukan vitamin D pada manusia, jadi memperkokoh tulang. Dan yang ketiga itu dapat digunakan untuk membunuh kuman, penyakit, menyucihamkan ruangan operasi, ya seperti itulah untuk membunuh kuman. Dan yang terakhir untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank. Yang F adalah sinar X atau ronsen. Ya, itu bisa untuk ronsen, biasanya untuk melihat organ-organ dalam manusia, analisa struktur badan, dan mendeteksi keretakan pada tulang. Memeriksa barang-barang di pelabuhan atau di bandara. Ya, yang selanjutnya yang terakhir adalah sinar gamma. Pertama untuk terapi kanker, kedua untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, ketiga untuk sterilisasi makanan atau bahan makanan kaleng, keempat untuk pembuatan varietas tanaman unggul penyakit dan produktivitas tinggi, kelima mengurangi populasi hama tanaman, keenam mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, ketujuh untuk sistem peruntut aliran suatu fluida. Biasanya untuk di PDA mendeteksi kebocoran. Lanjut. Nah, ini contoh gelombang radio. Kalian bisa lihat di gambar. Ya, radio, televisi. Ini ada gelombang mikro, biasanya untuk microwave. Sinar inframerah, nah ini biasanya dipakai untuk meringankan sakit pada badan. Kalau pergi-pergi ke tukang urut. Sinar tampak, seperti ini. Sinar ultraviolet, nah ini untuk fotosintetis tumbuhan. Biasanya untuk kasih tumbuhan nih sinarnya ini.
Nah, ronsen, nah itu bentuk ronsen dari paru-paru. Sinar gamma, contohnya. Nah, dampak dari elektromagnetik, ya, menyebabkan kanker kulit. Nah, itu biasa kalau terlalu tersengat sinar UV yang terlalu lama dan terlalu panas. Radiasi HP merusak otak, merusak mata. Itu biasanya namanya cahaya biru. Nah, penumbuhan flek hitam pada sinar UV biasanya itu di muka. Sinar X tuh bisa kerusakan sel. Dan sinar gamma bisa menyebabkan kemandulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.